Wa an Abi Ja'far Abdullah ibni Ja'far radhiyallahu anhuma qala berkata Abdullah ardafani memboncengkan ni padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin suatu hari khalfahu di belakangnya Rasul wa asaro dan merahasiakan siapa Rasul ilayya padaku hadisan pada suatu cerita la uhadisu yang tidak akan bercerita aku Abdullah bin Ja'far bihi dengan cerita ahadan pada seorang pun minan nas dari manusia. Jadi aku itu pernah digonceng oleh Rasulullah di belakangnya suatu hari. Lalu waktu itu Rasulullah bercerita kepadaku suatu cerita yang aku disuruh merahasiakannya. Jadi wa asarro ilayya hadisa. Yang mana ya betul cerita itu tidak akan aku ceritakan kepada seorang pun dari manusia. Wakana dan ada iku ahabbama lebih menyenangkannya apa-apa istataro yang tutup-tutup itu ya menyembunyikan diri lah istilahnya bihi dengan ma sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi untuk hajatnya Nabi. Ini buang air maksudnya ya, buang air besar ya buang air kecil. Apa hadafun, hadaf itu ya sesuatu yang besar yang bisa untuk bersembunyi lah. Au atau haisu nahlin tembok kebun kurma atau pagar kebun kurma. Jadi Rasulullah itu kalau buang hajat ya, entah buang air besar atau air kecil, itu seneng kalau tidak diketahui oleh orang lain, sehingga buang hajatnya itu dibalik hadaf atau haisu nahlin itu. Bisa dipahami ya. Wazata dan menambah fihi di dalam hadis sopo al-Barqoni bi isnadi Muslim ba'da qaulihi setelah ucapannya haisu nahlin ya, pager kebun kurma. Tambahan hadisnya pada kola maka masuk siapa Rasul kaiton pada suatu pager atau tembok lirojulin bagi seorang laki-laki minal ansor dari orang ansor. Fa'idha maka ketika itu fihi di dalam kebun ya kaiton lirojulin minal ansor jamalun ada seekor onta. Falama ro'a maka ketika melihat
opo jamal Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam jarjaro maka apa bersuara ya, apa istilahnya ya bersuara apa onta ya bisa bermakna apa enak ya bersuara ngono ae. Wadarofat dan mengalir opo ainahu ya bersuara atau merintih. Wadarofat dan mengalir opo ainahu dua matanya. Jadi ada onta itu lihat Rasulullah itu merintih bersuara terus nangis. Fa'atahu maka datang hu pada onta sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Famasaha maka mengusap siapa nabi sarotahu pada punuknya onta. Ai sinamahu. Jadi punuknya itu dipegang. Wadifrohu dan apa? Difro itu iki lho, mburine kuping. Ah, kene iki lho apa jenenge? Jadi khalfal udhun, di belakangnya telinga. Jadi al-mau'dhu alladzi yaqraku minal ba'ir khalfal udhun. Nah, jadi ya kene di belakangnya telinga itu. Jadi belakang telinganya onta. Fasakana maka tenang apa onta. Ya. Fasakana maka tenang apa onta. Fakola maka bersabda siapa nabi, man siapakah Rabbu hadzal jamal pemilik ini onta. Liman bagi siapakah hadzal jamal ini onta. Faja'a maka datang sopo fatan seorang pemuda minal ansor dari golongan orang ansor. Fakola maka berkata dia pemuda ansor. Hadza ini onta ikuli milikku ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Fakola maka bersabda siapa nabi. Afala tattaki apakah maka tidak bertakwa kamu Allah pada Allah fi hadhil bahimah di dalam ini binatang ternak alati yang malakaka memberikan kepemilian kepadamu sopo Allahu Allah iyaha pada unta tersebut. Fa'innahu maka sesungguhnya unta iku tasku wadul. Apa bahasane? Ya wadul. Ilaya padaku Nabi. Kalau anaka sesungguhnya kamu iku tuji uhu, membuat lapar kamu pada unta. Ya, ora tahu mbok pakani. Ano. Watut ibuhu dan membuat capek kamu pada unta. Ya.
Jadi Rasulullah itu kalau buang hajat itu ya memang masuk ke kebun-kebun itu ya. Lah pernah suatu saat Rasulullah itu masuk ke kebun milik lelaki Ansor. Lah tahu-tahu di dalam kebun itu ada ontanya. Lah begitu melihat Rasulullah, ontanya itu merintih kesakitan, nangis. Ontanya itu nangis. Terus didatangi oleh Nabi, diusap punuknya, kemudian diusap di belakang telinganya ini, nah, terus ontanya tenang. Ya. Terus Rasul bilang, siapa ini yang punya onta? Ontanya milik siapa? Terus ada pemuda Ansor datang, itu milik saya, wahai Rasul. Apa kamu tidak takut pada Allah di dalam binatang ternak ini yang mana Allah memberikan kepemilikan binatang tersebut untukmu? Dia itu baru saja wadul lapor ke aku bahwa kamu membuat dia lapar dan membuat dia capek. Jadi dipek koyone tok, ora dipakani, kemudian disuruh kerja keras. Nah itu jangan seperti itu. Nah, berarti yang bisa bahasa binatang itu bukan cuma Nabi Sulaiman ya. Nabi Muhammad juga bisa. Itu. Ya, Nabi Muhammad juga bisa. Jadi Nabi Muhammad itu juga bisa bahasa binatang itu bisa.